Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Momen pelepasan jemaah calon haji di Masjid Islamic Center tampak diramaikan oleh keluarga yang datang mengantarkan dan memberikan doa pada Rabu 29 Juni. Tampak warga berjejer begitu euforia saat ratusan JCH ini masuk ke dalam bus yang akan berangkat menuju Bandara Internasional Juwata Tarakan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah dari lokasi pelepasan di Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Andi. Ya, baik rekan Mei, selamat sore Tribuners. Bersama saya Andi melaporkan dari Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, benar rekan Mei, momen pelepasan jemaah calon haji atau JCH di Masjid Baitul Izzah Islamic Center tampak diramaikan oleh sejumlah ratusan keluarga yang mengantar keluarganya untuk berangkat ke Tanah Suci pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kemarin. Adapun memang dikatakan salah seorang jemaah calon haji yang berhasil kami wawancarai, sebut saja namanya Ibu Hanafia, perempuan berusia 64 tahun ini, akhirnya ia bersyukur bisa bernapas lega karena tahun ini namanya terpilih untuk ikut berangkat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dan ia juga mengakui memang sudah 12 tahun menunggu masuk dalam daftar antrian, ditambah lagi pada saat pandemi COVID-19 muncul dan harus menunggu dan harus tertunda keberangkatannya selama 2 tahun. Ia juga meniatkan berangkat ke Tanah Suci untuk mendoakan almarhum ayahnya. Kemudian dikatakan Kepala Kantor Kemenak Kota Tarakan, Haji Sabera, disebutkan total ada 68 jemaah calon haji yang berangkat dari Tarakan pada hari Kamis, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 kemarin di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan. Dan 68 jemaah calon haji ini akan tiba di embarkasi Balikpapan dan akan bergabung dengan ratusan jemaah haji dari Provinsi Kalimantan Timur, dan mereka akan berangkat ke Jeddah pada hari ini sudah berangkat di jadwal hari Kamis hari ini tanggal 30 Juni 2022 siang tadi sekitar 14.00 WITA, dan perjalanannya mungkin memakan waktu sekitar 10 jam. Adapun jemaah haji yang berangkat hari ini ke Jeddah dari embarkasi Balikpapan itu tergabung dalam kloter ke-7 sebanyak 360 jemaah. Dikatakan Bapak Haji Sabera sendiri, jemaah calon haji ini akan melaksanakan ibadah haji selama 40 hari dan dijadwalkan kembali tiba ke tanah air sekitar tanggal 12 Agustus 2022 mendatang. Ia mengimbau kepada jemaah calon haji agar tetap menjaga kondisi kesehatan selama berada di sana karena mengingat kondisi cuaca di sana sangatlah panas. Kemudian Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.Kas juga ikut melepas secara simbolis puluhan jemaah haji asal Tarakan di Masjid Baitul Izzah Islamic Center. Ia juga memberikan pesan-pesan kepada jemaah sebelum berangkat dan menaiki 2 bus yang mengangkut mereka menuju Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.K. sendiri, jemaah diminta untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian mengikuti semua arahan dari pembimbing, termasuk pendamping dan ketua regu saat berada di Tanah Suci. Kemudian kembali lagi membaca buku manasik yang sudah diberikan dan diajarkan saat pelatihan, sehingga diharapkan nanti bisa kembali ke tanah air sudah menjadi haji yang mabrur. Dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul M.K. sendiri, 68 jemaah haji ini yang berangkat diharapkan nanti bisa kembali juga dalam jumlah yang sama utuh, yakni kembali ke tanah air, khusus kembali ke Kota Tarakan sebanyak 68 jemaah haji. Dan ia juga meminta kepada para jemaah agar tetap menjaga nama baik Indonesia, karena bagaimanapun jemaah haji asal Indonesia adalah cerminan bangsa. Demikian rekan Mei.
Baik, terima kasih Andi Pausiah atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Tarakan, Kepala Kantor Kemenak Tarakan, serta jemaah calon haji. Berikut tayangannya untuk Anda. Jemaah dari Tarakan. Nah, ini dia nanti berangkat ke Balikpapan ya Pak ya? Berangkat ke Balikpapan untuk 1 hari 1 malam, karena hari ini diterima di embarkasi itu jam 2 siang. Jam 2 siang, nanti besok dia berangkat jam 2 siang juga. Jadi 1 hari 1 malam dari Balikpapan. Kemana Pak? Ke Jeddah? Langsung ke Jeddah. Tapi kemungkinan singgah di Padang atau di Batam saya nggak tahu, untuk ngisi BBM. Sementara ngisi BBM paling 2 jam, langsung dia berangkat sampai ke Jeddah 10 jam. Nah, ini sebelum keberangkatannya ada pemeriksaan lagi nggak Pak dari Di jemaah? Balikpapan mereka nanti akan diperiksa kesehatan lagi. Akan diperiksa, tapi kalau dari sini sudah sehat, insya Allah saya yakin. Karena ini kan usianya mereka di bawah 65 semua. Bahkan ada yang lebih muda kan. Kalau yang lebih muda usia berapa? Saya tidak hafal berapa, cuma yang jelas ya agak muda daripada 65 tahun. Gembira Bu ya? Iya, gembira karena lama saya menunggu. Berapa lama Bu nunggunya Bu? 12 tahun. 12 tahun Bu ya? Ibu berangkat sendiri atau Ada keluarga. ada keluarga ya? Tidak sendiri Bu ya? Jadi persiapan seperti apa yang Ibu siapkan Bu? Untuk ke Tanah Suci ada yang diharapkan ya Bu? Didoakan? Ada. Apa Bu? Apanya? Ada yang mau didoakan nggak? Iya, bapakku. Bapakku. Tanya yang meninggal, kasihan aku sebatang kara ini. Tidak ada saudaraku. Jadi Ibu bersyukur masih bisa berangkat Bu ya? Iya, alhamdulillah ada panggilan. Berapa tadi Bu usia? Ya, yang pertama saya menyampaikan selamat kepada jemaah haji Tarakan sebanyak 68 orang ini yang hari ini berangkat. Tadi sudah kita berangkatkan. Tentu ini kan melalui penantian yang cukup panjang, mendaftarnya mulai tahun berapa, terus selama 2 tahun juga ditunda karena pandemi COVID-19. Belum lagi juga ada pembatasan kuota dari Arab Saudi yang mengurangi sampai separuhnya dari kuota sebelumnya. Tentu jamaah yang terpilih tahun ini ya betul-betul ini adalah jamaah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus betul-betul dijaga ini amanah ini. Jadi sayang sekali kalau beribadah lalu tidak mencapai haji yang mabrur. Makanya saya ingatkan tadi kepada calon jemaah haji, ikuti semua arahan, bimbingan baik dari para pembimbing waktu manasik haji di Indonesia, termasuk juga nanti pembimbing ibadah selama berada di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga kesehatan. Ya tetap jaga kesehatan yang prima, karena memang nanti puncak ibadah haji itu adalah pada saat wukuf di Arafah. Sehingga sebelumnya ini tentu harus dijaga, jangan sampai pas puncaknya malah drop. Ya, sama kalau kita mau pertandingan ini, ya pertandingan pada saat simulasi diporsir malah pada saat pertandingannya malah nggak bisa masuk di arena itu, ya tentu akan ya tidak haji kalau tidak sampai di Arafah. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.